I got some motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Zidni, perwakilan dari kelompok A2, akan menjelaskan cara membuat RM sederhana melalui Microsoft Word. Nah, ini adalah tampilan secara umum MS Word yang terdiri dari menu Home, Create, External Data, dan Database Tool. Baik, langkah yang pertama adalah membuat tabel. Nah, tabel yang akan kita masukkan yaitu tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel penyakit, tabel periksa, dan juga tabel periksa detail. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya yang pertama kita klik menu Create, setelah itu kita masuk ke tabel Design. Nah, pada tabel Design ini kita memasukkan data. Seperti contoh, saya akan membuat tabel dokter. Nah, tabel dokter terdiri dari kode dokter, data type-nya yaitu ini, number, lalu nama dokter, data type-nya short text, jenis kelamin atau Jekyll, data type-nya short text, lalu alamat, data type-nya short text, nomor HP, data type-nya number. Baik, setelah selesai, semuanya dikunci agar dapat di-save. Setelah dikunci dengan tanda ada gambar kunci di sebelah kiri tabel, lalu di-save. Karena ini adalah tabel dokter, maka kita memberi nama tabel dokter. Setelah itu di-save. Nah, untuk melihat apakah tabel dokter kita sudah sesuai, kita bisa klik open. Dan hasilnya sudah seperti ini. Dan saat kita ingin mengganti data, maka kita bisa menggantinya dengan cara klik kanan pada namanya, lalu Design View. Nah, kita bisa mengganti data type dan juga field nama sesuai dengan yang diinginkan. Setelah di-save, selanjutnya untuk membuat tabel obat, tabel pasien, tabel penyakit, tabel periksa, dan tabel periksa detail, caranya sama seperti pembuatan tabel dokter. Seperti itu. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat relationship. Nah, caranya adalah kita close terlebih dahulu untuk tabel dokternya, lalu kita masuk ke data tools dan klik relationship. Nah, kita klik show tabel. Show tabel ini tabel mana saja yang akan ditampilkan pada relationship ini. Lalu kita klik semua dan kita add. Jika sudah, maka terdapat tabel periksa detail, tabel obat, tabel penyakit, tabel dokter, tabel periksa, dan tabel pasien yang sudah kita add sesuai yang kita pilih. Selanjutnya kita menghubungkan seperti ini dengan cara menghubungkan dengan nama yang sama, seperti kode obat dengan kode obat. Caranya, kode obat kita tarik ke kode obat, dan pada tabel obat dan tabel periksa namanya harus sama, yaitu kode obat dan juga kode obat. Lalu kita klik Enforce Financial Integrity dan juga Cascade Delete Relation Record. Lalu, jika sudah, maka kita klik Create. Nah,
Jika sudah, maka terdapat tanda hubung antara kedua nama yang sama. Seperti contoh pada tabel obat dan tabel periksa detail terdapat hubungan karena mereka memiliki kode obat yang sama. Baik, itu tadi cara pembuatan tabel dan juga relationship. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Heni. Kepada Mbak Heni, dipersilahkan. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya bagaimana membuat rekam medis yang sederhana dari MS Access. Selanjutnya, kita akan membuat query design dengan mengklik create, kemudian memilih query design, kemudian kita memilih tabel periksa detail dan tabel obat. Dikarenakan di relationship tadi sudah terhubung, maka di bagian query design ini akan terhubung otomatis. Itu kemudian kita bisa men-save-nya, kemudian memberi nama. Di nama query periksa. Kemudian di save. Dia akan muncul di bagian queries. Kemudian setelah membuat queries design itu tampilannya akan seperti ini. Di bagian open seperti ini. Dia akan ada kode periksa, kode obat, jumlah, harga obat, dan total bayarnya. Setelah membuat queries, kita akan membuat forms. Cara membuat forms itu kita bisa mengklik salah satu di bagian tabel ini, kemudian memilih create, kemudian memilih bagian form. Tampilannya akan seperti ini, dan di bagian kode obat ini akan terisi otomatis. Kita bisa membuat obat baru di sini. Kemudian juga kita bisa mengklik harganya berapa, kemudian kita bisa save dan mengganti namanya. Dan di bagian forms ini akan otomatis muncul. Untuk membuat form bagian tabel dokter, tabel pasien, tabel penyakit, tabel periksa, dan tabel periksa detail itu sama. Kemudian kita masuk di bagian forms. Ini adalah contoh pembuatan bagian form yang sudah kita buat. Untuk menambah obatnya lagi, kita bisa menghapus di sini, mengganti obat yang akan kita masukkan seperti obat Paramex. Dan kita bisa mengklik harganya di sini. Dan kita bisa menambahkan tambah data. Dan akan tersave otomatis. Setelah kita membuat bagian from data pasien, from dokter, from obat, from penyakit, dan from periksa, lalu kita akan membuat aplikasi rekam medis. Di bagian navigation, di bagian create, kemudian memilih navigation, kemudian memilih vertical tab spread. Dan muncul tampilannya seperti ini. Di bagian add new, kita bisa menambahkan data apa yang akan kita masukkan seperti data pasien. Kemudian kita memilih bagian desain, kemudian memilih property sheet. Akan muncul seperti ini. Kita akan memilih sesuai dengan data pasien ini, navigation button 7. Kemudian di bagian datanya kita bisa memilih sesuai dengan data apa yang kita masukkan seperti from data pasien, dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah cara membuat aplikasi rekam medis, dan cara membuat aplikasi rekam medis from obat, from dokter sama seperti cara memasukkan di sini. Memasukkan kembali from obat, dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan jangan lupa untuk di save sesuai namanya. Dan setelah kita membuat aplikasi rekam medis, kita bisa menggunakan aplikasi rekam medis from obat, from dokter, sama seperti cara memasukkan di sini.
dan akan tersave di sini. Kemudian kita tutup. Dan ini adalah contoh aplikasi rekam medis yang sudah kami buat, dan tampilannya akan seperti ini. Setelah membuat aplikasi rekam medis, data pasien, data dokter, data obat, data penyakit akan tergabung dalam aplikasi rekam medis. Di sini kita bisa menuliskan nama pasien siapa, dan di sini kode pasiennya akan otomatis terisi dan memilih jenis kelaminnya apa, kemudian alamatnya di mana, dan nomor teleponnya berapa. Dan jangan lupa untuk disimpan data. Jika ingin menambahkan pasien lagi, kita bisa klik tambah data dan mengisi kembali. Untuk cara mengisi form dokter, obat, dan penyakit juga sama. Kemudian setelah mengisi data pasien, data dokter, data obat, data penyakit, baru kita mengisi di bagian data rekam medis. Untuk kode periksanya ini sudah otomatis terisi. Kemudian di sini kita bisa memilih tanggal berapa pasien itu periksa, kemudian di sini memilih kode pasiennya berapa, kode dokternya berapa, kemudian kode penyakitnya berapa, dan kita bisa mengisi keluhan apa yang dirasakan pada pasien, kemudian diagnosis apa, dan di sini untuk kode obat, jumlah dan harga obat, dan berapa total bayarnya akan terisi otomatis. Baik, begitulah cara membuat aplikasi rekam medis sederhana dari MS Access. Sekian, terima kasih.